Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Juga Rahmawati dengan NIM 2120481 dari Tadris Matematika kelas C angkatan tahun 2021 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis jenazah dan tata cara bagaimana merawat jenazah. Oke, yang pertama adalah hukum merawat jenazah. Hukum merawat jenazah adalah fardu kifayah. Apa sih fardu kifayah itu? Fardu kifayah merupakan sebuah kewajiban yang apabila telah dilaksanakan oleh seorang muslim yang satu, maka gugur kewajiban bagi muslim yang lainnya. Artinya, tidak ada kewajiban lagi untuk melaksanakan bagi mereka. Kemudian, jenis-jenis jenazah dan tata cara merawatnya. Yang pertama adalah jenazah muslim. Untuk jenazah muslim, wajib hukumnya bagi seorang muslim yang masih hidup untuk memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan juga menguburkan jenazah tersebut. Yang kedua merupakan jenazah kafir zimmi, yang artinya untuk jenazah seorang kafir zimmi, seorang muslim hanya diwajibkan untuk mengkafani dan juga memakamkan. Namun, orang muslim diharamkan untuk memandikan dan juga mensolati jenazah seorang yang kafir. Kemudian yang ketiga adalah jenazah syahid. Jenazah syahid bagi seorang muslim yang merawat jenazah seorang muslim yang mati syahid, maka haram hukumnya atau baginya untuk memandikan dan juga mensolati. Hanya menyempurnakan kain kafannya saja ketika pakaiannya kurang, kemudian lalu menguburkannya. Kemudian yang keempat adalah jenazah bayi. Nah, untuk jenazah bayi ini dibagi menjadi tiga. Mengapa? Karena sesuai dengan kondisi masing-masing bayi. Oke. Di sini ada kondisi jenazah bayi dan cara merawat jenazahnya. Yang pertama adalah jika sempat diketahui tanda-tanda kehidupan untuk janin yang berusia 4 minggu ke atas. Artinya, bayi tersebut telah lahir ke dunia dan juga umur 4 minggu ke atas. Di mana di dunia itu dia masih bernafas. Setelah dilahirkan itu masih bernafas, mungkin hanya bernafas 1 jam, 2 jam, atau berapa. Tetapi dia itu di dunia masih sempat bernafas, maka wajib untuk dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan seperti jenazah pada umumnya. Kemudian yang kedua adalah jika tidak diketahui tanda-tanda kehidupan, namun telah memiliki anggota tubuh yang lengkap, wajib untuk dimandikan, dikafani, dan dimakamkan, namun tidak wajib disolati. Artinya ketika bayi tersebut telah lahir tetapi tidak memiliki kesempatan untuk bernafas di dunia. Artinya dia itu masih umur 8 bulan, tetapi dia itu sudah meninggal di dalam kandungan. Bayi tersebut atau janin tersebut itu sudah meninggal di dalam kandungan dan sudah memiliki anggota tubuh seperti ada kaki, ada tangan, kemudian ada mata, ada rambut, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kondisi jika tidak diketahui tanda-tanda kehidupan dan tidak tampak anggota tubuhnya atau dia itu masih berbentuk janin. Nah, biasanya ini masih usia dalam kurang dari 4 minggu di mana belum ditiupkan rohnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada kewajiban apa-apa, tidak perlu ada tindakan apa-apa, namun sunnah untuk membungkusnya dan menguburkannya. Oke, kemudian pembahasan yang selanjutnya merupakan rangkaian tata cara merawat jenazah yang wajib dilakukan, yaitu yang pertama harus dimandikan, kemudian yang kedua adalah disolatkan, yang ketiga adalah mengkafankan, dan yang keempat adalah menguburkan, di mana mulai tata cara yang pertama sampai keempat ini tidak boleh ada bagian yang kesikip ataupun bagian yang terloncati. Misalnya habis memandikan kita mengkafani tanpa mensolatkan, kemudian habis memandikan langsung kita menguburkan, itu tidak boleh, atau mensolatkan dulu habis itu memandikan, itu juga tidak boleh. Maka urutannya itu harus sesuai dengan urutan mulai dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Maka dilakukan secara tertib. Kemudian tata cara merawat jenazah yang akan dibahas oleh video saya selanjutnya yaitu meliputi yang pertama adalah mentalkin, yang kedua adalah memandikan, yang ketiga adalah mengkafani, yang keempat adalah mensolatkan, yang kelima adalah memberangkatkan, yang terakhir adalah menguburkan. Bagi teman-teman, selamat menyaksikan untuk video dari tata cara merawat jenazah yang akan saya bahas kali ini. Untuk video ini yaitu video mentalkin, di mana ada 2 orang yang membisikkan kalimat la ilaha illallah kepada 2 sisi telinga di antara orang yang sedang sakaratul maut.
Di sini, yang pertama adalah kita mengangkat jenazah terlebih dahulu untuk dimandikan. Nah, untuk mengangkat jenazah ini diperlukan beberapa orang. Di sini kita memerlukan 3 orang untuk mengangkat jenazah untuk prosesi memandikan jenazah tersebut. Kemudian antara orang yang menggotongnya dengan orang yang memandikan itu berbeda. Nah, di sini jenazah telah ditutupi oleh sehelai kain, di mana dimulai dari membasuh kepalanya hingga membasuh ujung kakinya secara merata. Nah, yang pertama kita gunakan air bersih untuk menyiram jenazah terlebih dahulu. Kemudian setelah itu membersihkan bagian selempitan, kemudian membasuh kembali jenazah dengan air bersih. Kemudian kita memencet-mencet perutnya agar keluar air semua yang ada di dalam rongga mulut agar dikeluarkan, atau cairan-cairan yang masih berada di dalam tubuhnya agar keluar melalui mulutnya. Kemudian memiringkan jenazah agar mensucikannya atau memandikannya sampai pada bagian tubuh yang sulit terjangkau, misalnya pada bagian belakang punggung, bagian leher belakang, bagian bokong, kemudian sampai ke bawah, sampai sela-sela yang mungkin sulit untuk dijangkau, maka kita harus menjangkaunya dan membersihkan area dubur dengan air bersih agar kotoran yang menempel itu hilang. Setelah itu, kita menggosok-gosok giginya dari dalam rongga mulut. Kemudian membersihkan telinganya kanan dan juga kiri, dimulai dari bagian kanan terlebih dahulu. Kemudian kembali menyiram dengan air sabun agar jenazah tersebut bersih dari semua kotoran. Nah, proses atau cara ini yang dimulai dari rongga mulut, kemudian telinga, kemudian tangan, ini dibasuh dengan air kapur barus. Tujuannya adalah agar si jenazah itu awet dan juga terhindar dari gigitan-gigitan serangga. Nah, air kapur barus ini digunakan untuk menggantikan air bidara. Kemudian proses ini adalah mensucikan jenazah atau proses memwudukan jenazah. Nah, yang terakhir adalah kita menyiram kakinya dari sela-sela jarinya dengan air kapur barus agar awet tadi ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah menyiramkan air kapur barus ke seluruh tubuh si jenazah. Kemudian yang terakhir adalah mengangkat jenazah dari pangkuan orang yang memangku mandi yang tadi, kemudian digantikan oleh 3 orang yang suci, artinya tidak terkena air kotoran dari bekas memandikan jenazah tersebut. Baiklah teman-teman, selanjutnya ini adalah proses untuk mengkafani jenazah, di mana kita membutuhkan 5 utas tali untuk proses mengkafani jenazah, di mana 3 tali itu berupa tali panjang yang nantinya digunakan untuk sikut, pinggang, dan juga lutut, sedangkan 2 tali pendeknya digunakan untuk pocongan atau tali ujung kepala dan tali ujung kaki. Nah, di sini untuk jenazah perempuan membutuhkan 5 lembar kain kafan. Yang pertama ini digunakan untuk alasnya, ditaruh di bawah sendiri di atas tali yang telah disusun tadi. Kemudian kita taruh setengah bagian atau seperempat bagian kain kafan yang baru di atas kain kafan yang pertama tadi. Kemudian letakkan kain kafan yang ketiga di atas 2 kain kafan yang telah disediakan tadi, gunanya untuk menutupi bagian kepalanya. Kemudian letakkan 1 kain kafan lagi di bawah tumpukan kain kafan yang kedua tadi. Nah, yang terakhir digunakan untuk kerudung atau gamisnya. Nah, kemudian semprotkan dengan wewangian untuk kain kafannya agar nyamuk atau serangga atau apapun itu tidak mendekat dengan jenazah dan jenazahnya awet dan harum baunya. Kemudian letakkan jenazah yang telah dimandikan tadi di atas kain kafan yang telah disusun tadi. Selanjutnya, gunakan kapas atau tisu untuk menutupi lubang yang ada pada tubuh jenazah, yaitu pada mata, kemudian lubang hidung, kemudian pada lubang mulut, dan 2 lubang pada telinganya. Kemudian jangan lupa lubang pada alat kelaminnya dan seluruh lubang yang ada di tubuhnya. Kemudian gunakan
Lapisan kain yang pertama untuk membuat kerudungnya atau jilbabnya atau khimarnya. Kemudian gunakan kain kafan yang kedua digunakan sebagai penutup alat kemaluan atau sebagai roknya. Kemudian kain kafan yang ketiga digunakan untuk melapisi setelah digunakannya kerudung dan juga lizarnya atau penutup alat kelaminnya atau tubuh bagian bawahnya. Kemudian tutup kain keempat, lalu tutup kain kelima. Nah, untuk kain kafan bagi jenazah perempuan itu membutuhkan 5 helai dan untuk laki-laki itu membutuhkan 3 helai saja. Kemudian tali bagian ujung kepala dengan tali yang pendek tadi digunakan sebagai pocongan. Kemudian tali yang kedua pada sikunya, yaitu ini adalah tali yang panjang ya. Kemudian pada lututnya dan yang terakhir adalah pada ujung kakinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila shalah ila falah, qad qamati qiyamah, qad qamati qiyamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
زحيح عن الناس وأدخلوا جنات خلفا وما حياة الدنيا إلا متاع الغرور يا عبد الله إن عبد الله مريم يا أمة الله بما حوت وقل عبدي إن خيرة عليه من دار الدنيا إلا دار الآخرة وهو شاهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن موحد وأن خبر حاد وأن نعيمه الحاد وأن عذابه الحاد وأن شرح لكم الكريم في الحاد وأن بعث الحاد وأن شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حاد وأن النار حاد وأن لقاء الله تعالى لعبد الحق حقا وأن الله يبعث من في القبور أن قد صر في عبادي سماه بين عشارك الموت فإذا جاءك ملائكة بك وحك منكر وآخرة فلا ينفعك ويريحك فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل وإذا سألك من ربك ومن نبيك ومن دينك ومن قبلك وما إمامك وما إخوانك كل لهما بلساني وشيخي واعتقاد وحيد الله ربي ومحمد النبي وإسلام الدين وقبرة القبلة والقرآن إمام والمسلمين والمسلمات وإخواني وكل رضيت بالله رب وبإسلام دينا ومن محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسول الله على ذلك حيث على ذلك مت على ذلك تبعثين إن شاء الله تعالى من آمنين ثبتك الله بالحق الثبيت ثبتك الله بالثوب الثبيت يوصيك الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أمها نفس مطمئنة ارجعي إلى ربك مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جناتي آمين. Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TMJ mengucapkan terima